Pernikahan merupakan momen terindah setiap insan yang ingin mengikat janji suci mereka. Tentunya momen ini diharapkan berlangsung meriah dan sempurna termasuk tata rias pengantin yang mereka gunakan. Pada masa lampau, tata rias atau payas pengantin selalu disesuaikan dengan bebantenan yang ada. Namun seiring berjalannya waktu yang didukung oleh faktor ekonomi, payas agung menjadi pilihan banyak kalangan tanpa melihat bebantenan yang digunakan. Dan sedikit demi sedikit payas agung pun mengalami transformasi, yakni dimodifikasi sedemikian rupa. Menurut Ketua LPK Salon Agung Anak Agung Ayu Ketut Agung, modifikasi sah-sah saja dilakukan asal hanya 30% dari tata rias yang sebenarnya. Payas agung memiliki beberapa tingkatan dari nista, madya, dan utama. Namun di atas utama ada lagi utamaning utama atau disebut juga penganggo dewi yang kerap digunakan oleh keturunan kerajaan hingga sekarang. Yang membedakan dengan payas agung lainnya adalah adanya sesimbing yang dipakai oleh mempelai wanita. Sementara mempelai pria akan menggunakan gelung agung yang dilengkapi dengan rumbing atau anting-anting khusus. Payas agung itu ada lagi yang namanya utamaneng utamo ya, dengan memakai simping. Dulu semua zaman dulu pepayasan ini, tata rias dan busana ini dipakai oleh raja dan keturunannya. Itu dulu, zaman dulu. Teriring dengan globalisasi dan perkembangan zaman, itu terjadi transformasi. Ya, siapa saja boleh menggunakan busana itu, tergantung keuangan, status sosial mereka. Ibu Agung berharap dengan perkembangan yang penggunaan payas agung dapat disesuaikan dengan bebantenan yang ada tanpa menghilangkan pakem-pakem dalam payas agung tersebut. Di lain pihak, saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan payas agung sesuai dengan banten yang mereka gunakan. Salah satunya Anak Agung Ngurah Gede yang juga Ketua DPRD Kota Denpasar yang kebetulan menggelar prosesi pernikahan salah seorang putranya, yakni Anak Agung Ngurah Sugianta Yuda dengan Anak Agung Sagung Wulan Widyastini. Serangkaian upacara pernikahan tersebut sebagai keluarga Puri, pihaknya mematuhi pakem yang ada, yakni menggunakan payas agung utamaning utama, selain melaksanakan rentetan upacara yang harus dilakukan dengan harapan kedua mempelai dapat menjalani kehidupannya dengan harmonis dan langgeng. Mudah-mudahan apa yang kami langsungkan pada hari ini, anak kami, terutama kami melakukan persepsi ini, bisa berjalan dengan baik, labda karya istilah Balinya, dan untuk putra-putri kami mudah-mudahan menjadi generasi penerus yang baik di Puri ini, memberikan suri teladan. Jenny dan Indrawan, Bali TV.